kita di Cilamaya sama Pak Andi pakai motor lumayan. Nah ini teman-teman apresiasi ya bahwa kami terus ekspansi usaha, tidak hanya berputar di Jakarta, tapi kita coba memberikan manfaat ke daerah manapun. Nah, sekarang kita lihat hasil dari pembiayaan kita tempoh hari pada bulan Maret. Semoga apa yang kita biayai ini menjadi keberkahan buat warga di sini dan tentunya Pondok Pesantren Asdiqiyah Karawang. Ya, rencananya bulan depan ini akan panen raya di sini. Jadi kita harus pastikan kembali bahwa sawahnya itu tidak terkena wabah atau bencana gitu, maksudnya bahwa itu bisa dipanen dan bisa pengembalian. Nah ini sama rombongan kelompok tani, Pak Sekdesnya ada. Ini kan bisa dilalui mobil, jalannya emang jelek nih. Tapi bisa sih masuk mobil, cuma bakal lama ini. Oke. Hari ini Mari TV mendatangi lokasi panen raya yang kebetulan panen rayanya sudah Sabtu yang lalu atau tanggal 22 ya, 24 Juli 2021. Hari ini Mari TV mewawancarai ketua tani, ketua kelompok tani, yakni Pak Haji Taufik. Assalamualaikum Pak Haji Taufik. Waalaikumsalam. Kita sudah kerjasama dari bulan Maret ya tadi, dari perjalanan selama bulan Maret hingga sekarang. Kalau boleh cerita bagaimana perjalanannya Pak Haji? Ya, alhamdulillah setelah bekerja sama dengan Koperasi Asdiqiyah, minimal suntikan dana itu memberikan nilai berkah lah ya buat para petani yang ada di daerah Pasir Jaya dan sekitarnya. Ya, walaupun mungkin sekarang hanya baru beberapa petani, nanti insya Allah nanti di musim-musim yang akan datang kita tambah lagi ya, karena namanya petani kalau dapat suntikan dana segar itu ya gairah bertaninya semakin besar gitu. Untuk bercocok tanam dan lain sebagainya udah nggak mikir-mikir lagi gitu hal-hal yang kurang. Terus ini kan salah satu juga untuk memutus mata rantai rentenir ya, yang sudah biasa berjalan di tengah-tengah masyarakat kan ada hal-hal yang kurang baik. Kalau Koperasi Asdiqiyah Pusat itu hadir untuk memutus itu, saya pikir sangat baik sekali. Nah, kalau bicara soal tadi mengikis rentenir itu, Koperasi Mari bisa menjembatani pembiayaan jauhkah atau bagaimana manfaatnya? Ya, saya pikir sangat bermanfaat besar dengan ujroh barangkali ya, bahasanya ujroh yang minim. Kalau diperbandingkan dengan bank konvensional saja yang ada di sekitar wilayah Cilamaya bagian pesisir ini di bawah ya, saya pikir sangat menarik lah, sangat menarik. Dan insya Allah kalau ini sudah terus berjalan, mungkin bukan hanya petani yang bergairah, Asdiqiyah juga nanti namanya semakin baik, semakin harum gitu. Nah, kalau dengar cerita seperti ini kayaknya akan ada kesepakatan untuk terus menerus ya Haji ya, kerjasamanya akan diperpanjang lagi gitu ya? Pengennya seperti itu. Oh, gitu. Iya, pengennya seperti itu. Terus kita menjalin silaturahmi, berbagi lah ya, berbagi rasa mungkin seperti itu. Para petani-petani yang di sini yang notabene secara ekonomi bisa dikatakan cukup
Nanti dengan suntikan dana kan insya Allah bisa lebih dari itu. Kalau boleh tahu, keuntungannya untuk para petani ini sangat dirasakan besar ya, Pak Haji? Kalau perbandingan kemarin saya sudah hitung-hitungan dengan Gus Irfan mah, kalau dengan petani yang penggarap dengan petani yang hak milik memang beda. Kalau yang hak milik mungkin dengan suntikan ini bisa bisa mendapat keuntungan adem lah ya. Tapi kalau penggarap musim ini itu ya ketika mampu mengembalikan berarti ada hasil satu musim lagi karena uang yang kemarin dipakai kan untuk menyewa selama 1 tahun. Iya. Nah, Pak Haji, kalau untuk kerjasama kita ini kan 24 hektar ya Pak Haji? Iya. Rencananya kalau untuk yang kerjasama berikutnya tetap 24 hektar atau bagaimana? Ya kalau memang Koperasi Asidikia ada dana besar lagi, kita menyiapkan lagi satu kelompok lagi untuk menambah anggota. Artinya kelompok yang satu lagi 24 hektar juga? Ya kurang lebih di bawah itu, tapi ada lah ya. Kita siapkan apa 10, apa 15 lagi. 15 hektar lagi? Iya. Bagi teman-teman alumni Asidikia dan Koperasi Manbau Miskin Investama, kita di kerjasama pertama telah membiayai 24 hektar sawah. Kalau di kesepakatan kedua nanti kita bisa coba menjajaki untuk 10 hektar ke depan, insya Allah itu akan menambah value Asidikia. Kualitas sekarang bagaimana? Kalau hasil padi tonase naik, tonase naik. Cuman yang harganya saja yang kurang bagus. Makanya kalau ada solusi petani itu kita siapkan, Koperasi Asidikia punya open untuk menjawab iya, menjawab harga juga. Kalau open itu harganya kan standar. Ketika sudah kering giling ya. Jadi tengkulak itu harganya sudah di atas. Tapi kalau apalagi nanti musimnya akan datang itu kan musim hujan itu panennya. Masuk bulan Desember, Januari. Kalau tonasenya kira-kira di angka berapa yang sekarang nih? Sekarang 4 sampai 4,5. 4 ton sampai 4 ton setengah. Iya. Itu dengan varian padi atau kan iya, padi Ciherang, padi Ciherang. Kalau padi Pandanwangi kekuatan paling 3,5 sampai 4 ton. Tentu warga desanya Pak Desa Pasir Jaya sudah kerjasama dengan kita koperasi. Menurut Pak Sekdes gimana nih kerjasamanya sehingga masyarakat mungkin terbantu dengan kerjasama ini? Ya, sebelumnya terima kasih. Kami sebagai warga tani Pasir Jaya, khususnya untuk kerjasama dengan Koperasi Asidikia, memang sangat membantu sekali sebetulnya Pak. Karena adapun bantuan itu berupa cash, sehingga kebutuhan petani yang untuk operasional dari mulai traktor, tandur, sampai pemupukan, sampai panen, alhamdulillah sudah terpenuhi oleh tadi permodalan dari kerjasama dengan Koperasi Asidikia. Artinya dalam hal ini kami sebagai petani ya sangat menginginkan untuk kelanjutan kerjasama ini. Mudah-mudahan dengan yang sudah kita lalui, kita sudah bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, kedepannya pun mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik. Ya. Tadi kan ada rencana Pak Haji Taufik untuk menambah kelompok tani yang lain untuk bekerja sama. Yeah. Nah, kira-kira kalau Pak Sekdes sudah dapat ancang-ancang atau dapat rencana memang ada penambahan itu? Sebetulnya dari awal pun kami sebagai petani sangat mengharapkan bantuan seperti itu, Pak. Dengan kemarin kita kerjasama awal dan dibatasi kuotanya. Jadi, adapun petani yang lain menginginkan, dengan kita keterbatasan kuota, makanya kita pilih-pilih dulu. Nah, alhamdulillah kalau memang dari pihak Koperasi Asidikia ada untuk permodalan tambahan,
kami pun sebagai petani, insya Allah mudah-mudahan tadi yang kelompoknya belum masuk, belum ikut, kita rekrut untuk masuk. Alhamdulillah, berarti selama 4 bulan efektif ya. Dari rencana awal itu kita ambil jangka waktu 6 bulan sebetulnya waktu itu kan. Takut nanti ada hal-hal apa, tapi ternyata lebih cepat itu. Jadi terima kasih Pak Kaji dan Pak Sekdes serta teman-teman petani semua. Ya selanjutnya memang tadi sudah ngobrol bahwa rencananya di bulan Agustus ya akan ada penanaman kembali ya. Nah selama 2 minggu ke depan ini nanti kita akan mengkaji penambahan itu. Kalau yang existing sudah berjalan itu insya Allah kita bisa realisasikan kembali. Nah itu pun sekalian pengajuan yang penambahan kelompok itu kami harapkan juga penambahan proyeksinya gitu, pendapatan dari oven itu bagaimana gitu kan, sehingga seperti biasa biar kita punya hitung-hitungan yang matang mengenai pendapatan dari sektor pertanian yang bertambah operasionalnya gitu kan. Nah itu tidak lepas dari hitung-hitungan proyeksi atau ramalannya lah gitu kan, bahasa kerennya forecasting lah gitu. Artinya ngeramal pendapatan lah Pak Kaji gitu kan, sehingga kira-kira ini potensi yang di bawah Pasir Jaya ini sekian ton gitu kan, per ton menghasilkan sekian. Prediksi cuaca di beberapa bulan ke depan itu hujan misalkan gitu kan. Kemudian di situ kan kita ada hitung-hitungan nanti, sehingga pengembalian investasi ini bisa berapa lama gitu kan. Nah itu mudah-mudahan bisa dibuatkan juga nanti Pak Sekdes. Biasanya Pak Sekdes sih yang biasa coret-coret ya. Coret-coret untuk sektor itu, sektor produksi lah itu maksudnya ya. Sektor produksi, karena itu menarik sebetulnya buat kami gitu kan. Yang tadi ada apa tadi bahasa di sini tuh yang kombi itu juga salah satu sekitar 5 tahun yang lalu gitu kan, 5 tahun yang lalu yang pernah kami pelajari gitu kan. Nah itu juga sebetulnya ada peluang bisnis ketika memang belum menjamur banyak gitu. Jadi akan hampir sama dengan daerah di Sulawesi Selatan di Sidrap itu. Sidrap itu mereka ini udah menggunakan teknologi karena memang orang kurang di sana gitu kan. Nah itu bergeraknya itu pasti akan sama gitu. Sekarang kan orang sekarang mungkin malas juga tadi kan, apalagi anak-anak milenial ini ya udah nggak kenal pertanian tradisional gitu kan. Ya hal-hal seperti itu saya sih berharap teman-teman alumni juga nanti bisa merespon juga untuk pembiayaan di sektor ini. Ini sangat menarik ketika ini kan salah satu padi terbesar ya di Jawa Barat di Karawang ini kan. Nah ini bicara peningkatan teknologi itu pun harus kita persiapkan gitu. Mudah-mudahan dari hal yang terkecil dulu nih, terkecil kemudian naik ya sesuai dengan kemampuan yang pasti lah. Yang pasti kita selalu evaluasi kekurangan kita apa juga, sehingga kedepannya mudah-mudahan ada program-program yang bagus itu kita sudah tidak lagi ngedadak lah gitu kan. Artinya sudah berjalan gitu, kemandirian kita ini sudah berjalan. Adapun nanti program misalkan program pemerintah atau apa gitu yang ingin bersanding ke sini, kita sudah tidak lagi dalam tanda kutip mengakal-ngakali kayak gitu kan. Artinya memanfaatkan itu dengan tidak benar gitu kan. Kita sudah benar walaupun tidak dibantu. Apalagi dibantu ya alhamdulillah gitu kan. Gitu. Jadi mungkin Pak Bendahara nanti bisa karena secara teknis ya Pak Bendahara plus ketua alumni gajinya gede pokoknya malah. Ya kan Pak Ketum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Taufik selaku ketua kelompok tani. Ada Bapak Belum Sekdes. dikasih nama ya kelompok tani. Bapak siapa Pak Sekdes? Bapak Adi. Ada Gus Irban selaku petinggi atau salah satu pimpinan di Pondok Pesantren Asdiqiyah 4 Kerawang.
Assalamualaikum semuanya Bapak-bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairal jaza atas kerjasama yang sudah dilakukan sampai saat ini. Semoga ini yang menjadikan kami anfa'uhum linnas. Kita ini dari alumni, kita ini dari kumpulan alumni Asidikiyah Indonesia pada khususnya, berkumpul menjadi satu, mempunyai pendapat, ide, terus kemudian ada sebagian yang ada di finansial seperti ini. Akhirnya kita bisa memberikan manfaat untuk para petani yang di Kerawang. Alhamdulillah, tidak kita pungkiri langsung dari ucapan Bapak Ketua Kelompok Tani bahwa manfaat yang diterima dari atau investasi yang alumni kumpulkan, kita alokasikan kepada para petani yang ada di Kerawang ini. Dari Pak Haji Taufik sendiri mengatakan bahwa alhamdulillah ini bisa menjadi pintu tertutupnya para tengkulak yang kurang baik, rentenir yang jahat gitu ya kan. Hadirnya alumni justru memberikan pencerahan buat mereka semua. Saya berharap kepada teman-teman alumni yang lain, mari kita lebih menyatukan alma mater, lebih menyatukan niat yang baik untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Itu aja, mungkin kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi, kerjasama insya Allah akan kita tambah lebih baik lagi, dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Haji Taufik, Pak Sekdes Adi, Pak Dewas, ada Pak Ketum. Bahwasanya saya sebagai Ketua Koperasi Mambaul Rizki Investama terus mengajak teman-teman alumni Asidikiyah untuk berkontribusi, berkolaborasi. Tempatnya untuk bisa anfa'uhum linnas, kata Ketua Umum tadi, ya adalah di Koperasi Mambaul Rizki Investama ini untuk membesarkan alma mater, memberikan nilai lebih alumni Asidikiyah dan Pondok Pesantren Asidikiyah. Saya, host Mari TV, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.